081122400127. Di sini saya akan membahas tentang BPUPKI atau yang dikenal dengan Dokuritsu Jumbi Kusokai. Berikut latar belakang BPUPKI. Pada masa akhir kekuasaan Jepang di Indonesia, situasi Perang Dunia II semakin terdesak bagi Jepang. Untuk menarik simpati rakyat Indonesia agar membantu Jepang melawan sekutu, pemerintah Jepang akhirnya menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. Sebagai langkah awal, Jepang membentuk lembaga bernama BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 29 April 1945. Tujuannya adalah untuk menyelidiki dan mempersiapkan hal-hal penting yang diperlukan bagi kemerdekaan Indonesia, seperti dasar negara, bentuk pemerintahan, dan konstitusi. BPUPKI beranggotakan 62 orang, terdiri dari tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan beberapa perwakilan dari Jepang. Diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat, lembaga ini berkedudukan di Jakarta dan mulai bekerja pada bulan Mei 1945. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang pertama BPUPKI membahas dasar negara Indonesia merdeka. Dalam sidang ini muncul 3 tokoh utama yang menyampaikan gagasannya. 1. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 mengusulkan 5 asas dasar negara, yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan dan kesejahteraan rakyat. Yang kedua ada Dr. Suepomo pada tanggal 31 Mei 1945 mengemukakan konsep negara integralistik, di mana negara dan rakyat merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Yang ketiga ada Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 mengusulkan dasar negara yang disebut Pancasila, terdiri atas 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Pidato Soekarno inilah yang kemudian dianggap sebagai lahirnya Pancasila. Panitia 9 dan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Setelah sidang pertama, dibentuklah Panitia 9 yang bertugas merumuskan kembali dasar negara dari hasil sidang pertama. Anggota Panitia 9 antara lain Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Soebarjo, Wahid Hasyim, dan tokoh lainnya. Hasil kerja mereka adalah Piagam Jakarta atau yang disebut Jakarta Charter yang berisi rumusan awal pembukaan Undang-Undang 1945 dan memuat sila-sila dasar negara. Rumusan Piagam Jakarta menjadi cikal bakal Pancasila dan pembukaan Undang-Undang 1945. Sidang kedua BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 10-16 Juli 1945. Sidang kedua membahas rancangan konstitusi dan bentuk negara. Dalam sidang ini diputuskan bahwa bentuk negara adalah republik, wilayah Indonesia meliputi bekas wilayah Hindia Belanda. Rancangan Undang-Undang Dasar disusun oleh panitia yang kemudian dikenal sebagai Panitia Perancang Undang-Undang Dasar. Pembubaran BPUPKI dan pembentukan PPKI. Setelah tugas BPUPKI dianggap selesai, badan ini dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945. Kemudian digantikan oleh lembaga baru yaitu PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tugas PPKI adalah melanjutkan hasil kerja BPUPKI dan mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. BPUPKI adalah bukti bahwa kemerdekaan Indonesia bukan hadiah, tetapi hasil perjuangan dan pemikiran para pendiri bangsa. Dari sinilah lahir Pancasila dan dasar negara yang menjadi pedoman hidup kita sebagai hari ini. Semoga kita sebagai generasi penerus bisa terus menjaga dan mengamalkan nilai-nilai perjuangan tersebut. Terima kasih atas perhatiannya.